tanda kecuali bangkit dari hari ketiga. Siapa yang menggaungkan sampai hari ini dan dia orang Farisi tentang bangkit hari ketiga? Itu siapa? Simple loh itu. Simple. Siapa orang Farisi yang menggaungkan kebangkitan pada hari ketiga? Dan pengikutnya jauh lebih jahat daripada orang-orang Yahudi pada masa itu. Kok nggak nyambung ya, cuma ya? Kok tidak nyambung pula? Enggak, Simbol kamu yang rancu narasinya. Kutanya dulu. Kutanya dulu saudara. Simbol untuk angkatan jahat kebangkitan pada hari ketiga. Betul atau betul? Coba kau jujur dulu. Betul kan? Betul kan? Ya, terus? Nah, sekarang agama mana yang kemudian menjadikan kebangkitan pada hari ketiga adalah simbol keselamatan mereka? Agama mana? Kristen. Agama Kristen kan? Nah, sekarang angkatan jahat Maksudnya enggak. Yang menerima kebangkitan itu, kebangkitan siapa dulu? Kebangkitan Yesus. Ya kebangkitan Yesus lah. Kebangkitan siapa lagi? Kristus Yesus yang datang kepada Paulus. Nah, terus yang datang yang datang kemudian kepada penulis Matius, yang diceritakan oleh penulis Matius. Kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa menjadi pengikutku. Itu siapa? Yesus. Dari mana Anda mengatakan itu Yesus? Sedangkan itu adalah simbol untuk angkatan jahat. Itu adalah simbol untuk angkatan jahat. Itu peristiwa ketika Yesus sebelum naik ke surga ya. Jadi dia berkata kepada para murid, para rasul. Bukan masalah naik ke surga. Angkatan jahat diberikan tanda, bro. Dan angkatan jahat itu diberikan tanda kebangkitan pada hari ketiga. Dengan kata lain, yang menerima kebangkitan hari ketiga itu adalah angkatan aku jahat. Nggak ngerti, termasuk seriusan. Nggak ada di narasi, di luar narasi Alkitab itu. Nggak ngerti aku. Silakan amin. Aku nggak ngerti. Coba Anda telan Matius 12 nomor 38 sampai nomor 42. Jangan pura-pura nggak tahu. Dan juga teruskan di itu nggak ada kedua, di narasi Kristen begitu, Juma. Nggak ada begitu narasi Siapa Kristen, bilang sementara di Bibelmu Anda ada? Bahkan tadi Anda mengiyakan loh. Aku baca ya. Matius berapa? Matius ya, silakan Anda baca. 30 berapa? Ini masalahnya karena Anda belum baca, Anda sudah memvonis. Matius 12 nomor 38. Anda baca coba sampai nomor 40. Oke, silakan. Kamu sama amin dulu, saya mau baca dulu ya. Nanti saya tanggapi. Oh iya, dia silakan kawan, silakan. Mudah-mudahan kau bisa sehat dengan membaca itu. Ayo, saudara amin. Kamu tadi bilang apa tuh, roh jahat itu dari Matius 12 gitu ya, Cuma bahwa dia lebih jahat, tapi saya enggak di mananya ya, Cuma saya lagi baca. Nah, ini dia kalau murid Paulus kayak gini. Matius 12 nomor 43 sampai 45. Silakan saudara baca. Jadi jangan melenggang sana kemari mengatakan kalian orang benar, sementara Bible sendiri menuliskan dan mengukirkan dengan tinta yang ada di dalam kitab sendiri mengatakan bahwasanya Paulus itu adalah angkatan jahat yang mengajarkan kebangkitan. Oh, kembalinya roh jahat. Nah, silakan. Kembalinya roh jahat gitu ya. Kepada Paulus. Yes, betul. Oh, apa yang mau kamu ambil dari sini ke konteks ke Paulus itu? Lah, siapa oknum Farisi yang seangkatan dengan Yesus yang mengajarkan kebangkitan pada hari ketiga? Enggak, ini kan ceritanya tentang kerasukan yang setan yang lebih jahat lagi, Juma. Loh, saudara, Matius 12 itu terkait, saudara. Nanti di lembaga Bible Indonesia, barulah kemudian dia memilah-milah. Ini satu perikop, ini perikop kedua, ini perikop. Sebenarnya itu adalah cerita yang bersambung. Ketika dikatakan apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat dan yang tandus mencari pemberhentian, tetapi tidak mendapatinya. Lalu roh jahat itu berkata, aku akan kembali ke orang yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah, ia mendapati orang tersebut bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar kembali dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Harus tergenapi ini, nggak bisa tidak. Pertanyaannya, siapa yang menggenapi? Siapa yang pernah mengaku-ngaku bertobat?
Lalu setelah bertobat dia fitnah Tuhannya langit dan bumi menjadi manusia. Itu siapa itu? Lalu kemudian dia katakan Tuhannya langit dan bumi datang menjadi manusia, lalu dia bangkit, lalu dia mati, lalu dia bangkit pada hari ketiga. Itu siapa? Sebenarnya sih cuma kalau kamu bilang gitu sangkut paitkan ayat ini kepada konteks yang kamu pikir itu kembali kepada orang Kristen, sebenarnya sih nggak nyambung ya, cuma karena saya tidak berbicara mengenai Kristen loh. Saya bertanya karena Kristen itu tidak sesaman dengan Yesus. Yang saya pertanyakan adalah orang yang seangkatan Yesus yang pernah bertaubat lalu keluar mencari pengikut. Silakan. Maksudmu setelah zaman kebangkitan Yesus itu nggak boleh lagi ada iblis begitu ya? Nggak ada lagi boleh? Bukan saudara, bukan. Terkait dengan yang bangkit dari kubur itu bukan Yesus anak Maria, itu oknum yang berbeda. Itu oknum ya, yang berbeda. Menurut kamu memang siapa Juma? Itu oknum yang berbeda itu siapa? Oke, sekarang coba Anda baca Matius 24 nomor 4 nomor 5. Paulus, maksudnya Paulus, amen. Paulus itu nabinya, ada Kristusnya. Ada Kristus Matius yang Matius 24 nomor 4 dan nomor 5. Coba Anda baca. Oh, kamu salah nafsir lu Alkitab. Ya, silakan. Saya bacain ya. Saya baca ya. Silakan. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab ada banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, pertanyaan saya, gelar daripada penyesat setelah Yesus itu terangkat ke langit apa menurut Yesus? Gelar untuk setelah Yesus terangkat ke surga. Gelar penyesat yang muncul setelah Yesus itu bergelar apa? Mesias. Bahasa Yunani antikris ya. Bahasa Yunaninya apa? Kan Mesias. Dengerin dulu. Mesias bahasa Yunaninya apa? Tapi bukan Mesias yang dibilang Yesus Kristus ya. Itu loh cuma. Penyesat yang dimaksud oleh Yesus adalah oknum yang bergelar Kristus, betul? Nebeng cuma bergelar tapi nebeng. Iya saya ngerti. Mau nebeng mau nobong terserah. Yang pasti Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku, yaitu Yesus, dan berkata akulah Kristus. Nah pertanyaan saya, yang datang kepada Paulus mengaku Yesus dan mengaku Kristus enggak? Yang mengaku iya bentar. Jadi saya udah nangkap. Berani bentar. Saya udah nangkap maksudnya Paulus ini. Jadi maksudnya Paulus ini bahwa waktu perjalanan Paulus ke Damsik itu kan ada datang yang Mesias gitu ya, Kristus. Yes. Karena Yesus mengaku akulah Yesus gitu ya. Tapi gini cuma. Apa itu? Tapi gini cuma. Gimana? Kan konteksnya kan coba aku perhatikan ya, menyesatkan kalimatnya di sini, menyesatkan banyak orang dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Sekarang perhatikan bentar karena kalimat di sini menyesatkan banyak orang, sementara kalau kamu tuduhkan Yesus di situ adalah Mesias yang menghampiri Paulus itu, dia tidak menyesatkan banyak orang cuma. Lalu Kristen ini siapa? Kristen yang 2 miliar ini dari mana? Nah makanya dengerin cuma. Kalau kamu kutip Matius 24 ayat yang ke-6, Mesias yang dikatakan di sini, yang nebeng nama Mesias, itu dia menyesatkan banyak orang. Iya, sekarang banyak orang banyak orang yang disesatkan Kristus palsu ini mana? Yang datang ke Paulus itu Mesias yang bernama Yesus itu, tapi Mesias yang di sini bentar dulu. Bentar. Anggaplah jadi itu Yesus anak Maria yang datang kepada sekarang yang datang kepada Yesus yang datang kepada Paulus itu manusia atau bukan? Nah, justru karena itu cuma semakin kelihatan cuma bahwa anak Maria yang datang itu kepada Paulus itu dia satu. Ya, sekarang yang datang kepada Paulus ini manusia atau bukan? Dan gini, perhatikan kalimatnya cuma memakai namaku dan berkata. Berarti penyesatnya memakai nama apa? Ia menggunakan nama Mesias. Iya, apa nama Mesias itu? Siapa nama Mesias itu?
Kamu mau bilang ini kan kepada Yesus kan? Lah, kan nama aku Yesus. Ya, tapi dengar Berarti Kalau kamu penyesatnya bilang mengaku bentar, siapa? kalau kamu bilang itu Mesias yang datang ke Paulus itu adalah Mesias antikris atau Mesias palsu, dengar Jemaat. Ya. Yesus itu datang ke Paulus, itu sendiri Paulusnya, bukan rame orang. Sementara Sekarang yang kamu kutip ini, Paulusnya ini sebagai nabinya menyesat banyak nggak pengikutnya? tapi masalahnya Paulus tidak pernah merasa dirinya Mesias. Bukan begitu kawan. No, bukan, karena di sini kan di sini akulah Mesias. Nah, sementara Paulus nggak pernah merasa dirinya Mesias. Jangan dipelintir lah. Dengarkan. Matius 24, kalau Anda jeli membaca terus sampai ke bawah, Anda akan membongkar mimbar gereja. Tepat pada data nomor 24 dikatakan, sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu. Iya, nah jadi betul kamu cuma nabi-nabi palsu, Kristus palsu. Artinya itu udah lebih dari satu. Bentar, itu udah lebih dari satu oknum. Sementara Yesus satu oknum. Oke, baik. Sekarang ada nggak yang datang ke Pulau Patmos juga Kristus? Itu kan satu oknum cuma. Dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu? Sementara kamu bilang Kristus. Dari mana Anda tahu? Loh, bukannya yang datang ke Pulau Patmos itu bernama yang awal dan yang akhir. Yang datang ke Pulau Patmos itu juga mengaku Yesus Kristus. Yang datang kepada Paulus. Betul. Yesus Kristus itulah yang awal. Dengerin, Yesus Kristus itulah yang awal dan yang akhir. Oke, sekarang kalau kamu bilang cuman kalau kamu bilang Kristus palsu, nabi-nabi palsu, itu Kristus udah berbicara, Kristus itu udah berbicara dari satu oknum. Sekarang sementara kalau Anda yang datang ke Paulus, perjalanan ke Damsik itu pribadi satu oknum. Udah beda cuma. Dengarkan nabi-nabi yang palsu. dibawa. Dengarkan juga baik-baik. Saya mau tanya kepada saudara. Yang datang ke Pulau Patmos mengaku akulah awal, betul? Ya. Tolong tunjukkan ucapan Yesus anak Maria di mana dia pernah mengatakan akulah awal. Sampai dia ke langit, dengerin cuma sampai dia ke langit. Saya tidak tanya itu, yang saya tanya di mana? Wahyu 1 ayat 18 cuma. Wahyu 1 itu di Pulau Patmos tahun 100. Dengerin Yesus cuma. anak tunggu dulu, sabar dulu. Silakan. Yesus di dalam pengajarannya membantah ucapan akulah awal. Mau lihat? Coba Anda buka di dalam Yohanes 8:42. Yesus berkata, aku datang ke atas muka bumi ini bukan atas kehendakku, tapi atas kehendak si awal. Siapa yang awal? Yesus. Di mana? Yesus datang. Oke, saya jawab. Jadi kalau kamu bilang siapa yang awal, siapa yang awal? Kamu kan bilang siapa yang awal di situ, lalu kamu berpikir yang awal di situ adalah Allah Bapa yang mengutus Yesus kan? Nah, terus kita udah aku nangkap cuman kamu lupa perkataan Yesus di lain ayat yang mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Berarti yang awal itu dengerin, yang awal itu juga Yesus, karena Yesus itu pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Salah. Anda salah. Cuma Yesus ini nanti bermula. Jangan kau menipu di sini. Di dalam kitab Yohanes 1. Di dalam Yohanes 1. Bentar cuma. Tadi kan kamu bilang siapa yang berkata akulah awal. Di Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman. Iya. Di mana ya? Pada mulanya adalah firman, Yesus di situ di mana? Di mana Yesus di situ? Sebentar. Kalau kamu bentar perangi. Jadi kalau kamu bilang gantian Yesus itu nanti ada, sabar dulu, saya terangkan dulu supaya kalian ngerti. Nanti Yesus itu ada setelah firman itu menjadi apa? Jadi manusia. Menjadi daging. Barulah Yesus ada. Jadi jangan kau bawa Yohanes 1 nomor 1. Itu enggak ada Yesus di situ. Nah, dia di daging, dengerin cuma di ayat yang ke-14 dia dikatakan dia menjadi daging. Siapa dia? Siapa dia yang menjadi daging?
Nah, yang menjadi daging pada mulanya firman yang menjadi daging itu ya Yesus. To be fresh. Firman ini menjadi apa? Firman itu menjadi daging, to be fresh. Daging ini siapa? Daging ini siapa? Nah, siapa daging firman ini siapa? yang menjadi daging? Itu Yesus itu. Nenekmu kiper. Dari mana? Coba kau tunjukkan saya dalil di Bibelmu Yesus pernah disebut firman. Silakan. Kau cari, silakan. Kau cari sampai matamu robek. Bentar. 1 Yohanes 1 ayat 18. 1 Yohanes apa? Bentar Juma. Yang saya minta, di mana Yesus pernah disebut firman? Silakan. Bentar. Silakan. 1 Yohanes 5, bentar perangi. 1 Yohanes 5 ayat 7. Bentar. Apa? 1 Yohanes 5 ayat 7 ada 3 yang 1 Yohanes 5 ayat 7. Itu ucapan siapa? Kamu ini loh Juma, giliran kita tunjukin ucapan siapa? Sekarang kau tunjukkan saya. Kau buka. Saya tunjukin. Sekarang kamu bilang itu pertanyaan itu omongan siapa? Kau buka, silakan kau buka. Lalu kamu bilang kalau mamanya Wahyu itu nanti itu perkataan itu kan di Patmos. Silakan kau buka Yohanes 1 nomor 5 bab 5 nomor 7, silakan kau buka. Kau tunjukkan nama Yesus di situ kalau ada nama Yesus. Firman itu telah menjadi daging. Nenekmu kiper. Yang saya tanya, di mana dalilnya Yesus disebut firman? Itu yang kutanya. Dengerin. Oke lagi. Nah, bentar. 1 Yohanes 5. Bentar Juma. Biar yang lain dengar. Kamu diam dulu sebentar. 1 Yohanes 5 di situ tidak ada Yesus. Iya, biar saya jelasin. Ya, silakan. Kau jelasin sampai robek mulutmu. Kau tidak akan pernah bisa menemukan Yesus. Silakan kau sebut di situ. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di surga, Bapa, Firman dan Roh Kudus. Mana Yesusnya? Mana Yesus? Bentar ya Cuma. Kamu bentar ya Cuma, diam biar orang bawah bisa dengar gitu. Ya, silakan. Saya tadi mengutip dalil, kamu kan mengatakan di mana firman itu adalah Yesus. Di mana? Sebentar bro. 1 Yohanes 5 ayat 7 ada 3 yang. Nah ini. Coba kau baca. Iya, saya baca ini ya. Iya. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7. Iya. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Yesusnya mana? Ntar cuma. Dan ketiganya adalah 1. Mana Yesusnya adalah Firman mana? Iya, cuma bentar. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Bapa itu kita tahu yang mengutus. Ya, Yesusnya mana? Roh Kudus kita tahu setelah Yesus diutus. Nah, firman ini kan ada firman, 3 firman. Nah, kalau kita firman ini kita cari cuma kepada tulisan 1 Yohanes 1, maka kalimatnya adalah pada mulanya firman. Iya, saya ngerti. Yesus itu pada mulanya firman. Bang Suma juga pada mulanya adalah firman. Bukan cuma Yesus. Yang saya tanya dalilnya Yesus itu firman. Tapi masalahnya cuma dengerin. Tapi masalahnya firman itu di surga, kamu enggak. Loh, gimana ceritanya? Sebab kan kamu bilang kamu juga firman. Yang saya tanya kamu kan bilang kamu kan bilang bahwa kamu adalah firman. Kami juga kalau kamu firman, dengerin dulu. Kata Yesus loh. Kalau kamu firman, Yesus itu di firman yang di surga dan firman nggak ada urusan. Saya tidak berbicara mengenai di surga. Ya. Iya kan kamu minta di surga, firman yang mana? Yang kan kamu minta. Dengerin yang dulu kita bahas ini, yang kita bahas ini adalah iblis yang datang kepada Paulus. Itu kita bahas. Wahyu 1 ayat 8. Wahyu 1 itu Yesus sudah tak ada di bumi. Jangan kau ngarang-ngarang. Yesus tidak ada di bumi. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada. Ya itu kan berbicara tentang firman kan? Di mana? Dengar. Hanya ada kemungkinannya. Hanya ada kemungkinan berbicara akulah awal dan akhir hanya iblis. Saya katakan kepada saudara bahwasanya iblis itu lebih awal diciptakan dari manusia. Itu yang perlu Anda pahami. Kemudian iblis itu lebih akhir nanti meninggalkan dunia daripada manusia. Iblis nanti yang akan mengalami kiamat. Jadi kalau Anda mengatakan akulah awal, akulah akhir, itu iblis. Nah sekarang Yesusnya mengatakan aku bukan awal. Cuma kalau kamu bilang bentar dulu. Jadi Pak 1 Yohanes 1 pada mulanya adalah firman, ini siapa? Yesus mengatakan aku bukan awal. Loh,
Jadi kau tanya firman, sekarang aku awal dan akhir. Iya, Kau acukan. Karena kamu kamu nggak tidak bisa konsisten cuma dengan Saudara, pertanyaanmu. kalian berdua tidak mampu menunjukkan data Yesus adalah firman. Udah, Loh, poin ini loh 1 cuma ayat pada 8. mulanya adalah firman. Ini loh cuma pada mulanya Pada adalah mulanya firman. adalah firman. Pada Oke. mulanya adalah firman. Firman Apa? itu bersama-sama dengan Allah. Nah, lalu pada kemudian firman itu telah menjadi daging. daging. Siapa firman yang menjadi daging? Kamu. Ya firman, ucapan Tuhan yang menjadi daging, bukan Nah, Yesus daging itu menjadi siapa? daging. Oke, daging itu siapa? Sekarang saya tanya samamu, nggak sebelum dijawab. kemudian Lah apa? nggak dijawab. Apa pertanyaannya? Apa pertanyaanmu? Nah, kan aku bilang nih dengerin. Pada mulanya adalah firman. Firman. Ya, Firman ada nggak itu Yesus di situ? bersama-sama dengan Ada Allah. nggak Yesus di situ? Ada nggak Oke. Yesus di situ? Iya. Ada nggak Yesus Nah, pada oke. pada saat firman bersama-sama dengan Allah? Ada nggak Yesus di situ? Oke. Nah, Oke, kan apa? ada ayat berikutnya Zuma. Firman itu Bertanya telah menjadi dulu. daging. Pada saat firman bersama dengan Allah, ada nggak Yesus di situ? Firman itu telah menjadi Kalau nggak manusia. ngomongin Yesus, Ada nggak lalu ngomongin Yesus apa di di situ? situ? Manusia Juma. itu siapa Juma yang kalau- firman? Masa bapakmu? Oke. Pada saat firman bersama dengan Allah, anggaplah itu tahun 1000 sebelum Masehi. Pada saat firman menjadi daging, itu adalah tahun 1 Masehi. Oke? Pada saat kemudian sebelum Masehi, apakah Yesus sudah ada? Sebelum aku dari atas, sebelum dunia ada, mulai aku sudah ngaco. ada. Mulai ngaco. Jadi yang menjadi daging ini siapa? Nah, Yesus. Yesus yang menjadi Manusia. daging. Itu Manusia, kapan? Juma. Itu kapan? Kapan dia menjadi daging? Nah, bagus. Kamu tadi bilang Masehi. Nah, Iya, kapan dia menjadi perhitungan daging? Tahun, Kapan dengerin, dia Juma. menjadi daging? Nah, Kapan dia menjadi daging? Perhitungan tahun Masehi Kapan itu dia diambil menjadi daging? Kapan abad dia menjadi pertama. daging? Abad Abad pertama. pertama. Nah, ketika kemudian sebelum abad pertama, ada nggak Yesus? ada pada mulanya mana? firman Pada mulanya firman. bersama-sama dengan Allah. Nah, setelah abad Aduh, pertama parah, firman parah, itu parah. menjadi daging. Parah. Parah, kamu bilang kamu nggak Oke, ngerti sekarang loh. kalau begitu, Aneh kamu Juma. kalau begitu, Cuman kamu bilang gini, dengerin Juma. Cuman memang tidak ada di dunia ini yang Oke. bisa mengalahkan ilmu takia. mari Itu kita pasti. buktikan takiamu. Yohanes 8:42. Dengar. Ini ucapan Yesus, bukan ucapan saya. Oke? Aku datang dan keluar dari Bapa. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Pertanyaan saya, kalau Yesus mengatakan bukan atas kehendaknya dia datang menjadi manusia, lalu mana Yesus sebelum dia menjadi Yesus? Oke, aku datang dari Bapa. Bapa itu dari zaman baheula nggak ada awalnya. Aku datang dari Bapa. Dari situ Ya, kamu bisa mikir Juma. Sekarang dia datang bukan atas kehendaknya sendiri. Oke, betul? bukan kehendaknya, bukan masalah Oke, kehendaknya, bukan tapi aku kehendaknya. datang Oke. dari Bapa. Bukan kehendaknya. Asal usulnya Oke. yang perlu dibahas Juma, asal Oke. usul Yesus itu. Oke, alam semesta ini asal usulnya dari mana? Ciptaan dari Tuhan. Asal usulnya dari mana? Asal ciptaan dari Tuhan. Asal usulnya dari mana? Dibilangin Tuhan berfirman ya Asal diciptakan. usul alam semesta ini dari mana? Aduh, takianya keluar ini. Kau jangan nipu. Kau jangan nipu. Kamu bilang aku datang dari Bapa, kalimatnya Oke, udah jelas aku datang. berarti dia Dan datang aku dari Bapa. datang bukan Tidak atas ada kehendakku awal. sendiri. Aku datang bukan atas kehendakku. Betul? Iya, tapi Nah. kita bukan bicara masalah kehendaknya, tapi asal usul. Oke. Coba kau terangkan ke saya. Kalau bukan Yesus yang berkehendak pada saat dia ingin membuat Maria hamil, lalu atas kehendak siapa? Yohanes 3 ayat 16 kehendak Bapa. Kehendak Bapa, bukan Ya. kehendak Yesus, bukan kehendak Yesus. Bapa yang punya Bukan program kehendak mengutus Yesus. Yesus. Bukan kehendak Yesus. Bapa yang mengutus Yesus. Bukan kehendak Yesus. Bukanlah. Bukan. Berarti yang awal siapa? Aku dan Bapa satu. Nenekmu kiper. Yang awal siapa? Loh, kamu lo Juma pada mulanya Yang adalah firman. awal siapa? Dengerin, Yang oke, awal saya siapa? jawab. Oke, saya jawab. Saya jawab. Iya, saya jawab. Yes. Yang Iya, awal saya siapa? jawab. Yang Oke. awal Aku siapa? Juma. Oke, Bentar, bentar, diam dulu. Yang satu diam dulu. Yang Oke, saya saya terakhir dulu. jawab. Amin. Oke, Yang saya awal jawab. siapa? Yang Oke. awal siapa? Kejadian 1 ayat 1 Yang pada mulanya awal Allah. siapa? Yang awal siapa? Allah dan firman itu barengan Oke, Juma. Yesus Contoh kayak ada nggak kamu. di situ? Yesus ada nggak di situ? Firman itu menjadi Ada nggak Yesus daging. jadi daging? Sekarang yang saya tanya, ketika dia mengatakan aku datang bukan atas kehendakku, Oke, yang sekarang berkehendak aku tanya siapa? kamu, Yang firman itu berkehendak apa? siapa?
Firman itu berkehendak apa, siapa? coba? Yang Enggak. berkehendak siapa? Yang berkehendak siapa, kawan? Loh, yang berkehendak aku- siapa? Aku kan tadi bilang cuma yang berkehendak mengutus siapa? Yesus itu Bapa, Allah. Bapa. Bukan Yesus kan? Bukan. Nah, lalu siapa yang awal? Aku dan Bapa satu. Siap. Orang gila. Loh, kamu nggak tahu firman itu apa? Jadi yang Sekarang saya tanya kamu, saudara, firman itu apa? kalau Anda mengatakan aku dan Bapa adalah satu dan dalam pikiran Anda aku dan Bapa adalah satu, itu adalah ketika Yesus ada bersama dengan Tuhan awal mulanya, maka yang berkehendak adalah Bapa dan Yesus, betul? Ya, ya, itu betul Juma. Ya, Nah, ya. sekarang Yesus Karena Bapa mengatakan selalu apa? bersama dengan firman-Nya. Sekarang Yesus mengatakan apa? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Keteteran dia. Iya kan aku bilang tadi kan bahwa memang sebagai kehendak bukan manusia. kehendak Yesus, kehendak Bapa. Dan tadi Kemana? aku bilang kehendak Bapa cuma. Saudara, Yang ketika bahwa ada- ini bisa dengar loh Juma. Aku bilang tadi bahwa yang Kehendak Bapa. berkehendak yang Oke. mengutus Yesus itu Bapa. Oke. Berarti yang Kamu berkehendak Bapa. geser-geser loh pertanyaannya. Berarti yang seolah kamu berkehendak. pintar. Jadi yang berkehendak Bapa. Ya, Hasil dari kehendak itu Yesus. jadi daging ya. Lalu siapa yang awal? Firman itu apa Juma? Biar kita jawab pertanyaanmu. Astagfirullahaladzim, mutar-mutar lagi dia. Kan pada mulanya dengerin Kejadian 1 ayat 1 pada mulanya Allah. Mutar lagi. Dengerin, Kejadian- mutar lagi. Lo itu Mutar, berbarengan Juma, mutar. contoh kayak kamu Yang ya. saya- Kamu punya dengarkan badan, saya. bentar Juma, Dengar, bentar. dengar, Kamu punya dengar, badan, dengar, terus dengar, kamu punya dengar. suara. Kamu bisa pisahin nggak badanmu dengan suaramu? Jadi menurutmu yang berkehendak menjadi Yesus itu Yesus sendiri? Aku udah mulai agak malas nih, udah mulai di mute. Ini cara mereka, nanti saya marah, Jadi- terus nanti saya turun, Jadi, kabur. yang Padahal gue di mute. Jadi yang berkehendak menjadi Yesus itu Yesus. Saya bilang Bapak Juma, aduh lemot banget. Gue udah bilang Jadi dari bukan tadi, Yesus. Juma. Jadi bukan Astagfirullah, Yesus. lemot banget. Jadi bukan Yesus. Jadi Bentar, bukan bentar. Yesus. Amin. Saya bilang Bentar, tadi gini, Bapak gini, amin. Juma. Jadi bukan Yesus. Iya bukan Juma, Alhamdulillah. Bapak. Berarti yang awal siapa? Gurunda sekelas Gurunda loh, teman-teman lihat berapa orang 3.000 sekelas Gurunda loh. Bolak-balik saya bilang jadi Juma, yang awal Bapak. siapa, Dek? Jadi yang awal siapa, Dek? Bapak dan Yesus itu Ba- satu. Loh, Sekarang Jadi- saya bilang jadi yang berkehendak firman itu menjadi daging Juma. Firman itu menjadi daging. Ini teman-teman Inilah mau dipertahankan teman-teman orang bahlul perhatiin ya. penipu ini Kalau enggak? teman-teman bijak bisa menilai percakapan ini. Orang Kalian bahlul bisa- kayak gini mau Ini dipertahankan nggak- enggak orang bahlul penipu Nggak kayak bisa gini? diskusi nih. Biarlah Dia kan mutar-mutar. Siapa yang Muter-muter. berkehendak? Siapa yang berkehendak? Bapak. Adakah Yesus di situ? Tidak. Siapa yang awal? Bapak dan aku satu. Penipu. Kau cocoknya di gereja. Jangan di sini berhadapan dengan umat Islam. Ya, Yesus jadi Yesus sendiri berkata, aku datang bukan atas kehendakku. Siapa yang maha berkehendak? Sang awal. Ada nggak Yesus di situ? Nggak ada. Berarti yang berkata di dalam Wahyu 1 nomor 18 itu Yesus atau bukan? Bukan. Lalu siapa? Iblis. Karena ada dongoknya kalian itu. Karena yang ingin menyamai Tuhan itu adalah iblis. Ada nggak Yesus pernah mengatakan akulah awal? Nggak pernah. Apa buktinya? Yohanes 8:42. Aku datang bukan atas kehendakku. Siapa yang maha berkehendak? Tuhan pencipta langit dan bumi. Yesus nggak? Bukan katamu. Giliran sekarang gara-gara Wahyu 1 nomor 18 kau anggap anaknya orang jadi Tuhan. Kau terlalu Datanya serakah. Yesus iblis. Mana datanya Yesus iblis Juma? Ada nggak? Mana Oke. datanya Yesus adalah Ada, iblis? ada, Datanya itu iblis ada semua. dek, ada dek, ada dek datanya Yesus iblis. Di situ ya. Yohanes Mana 24. Ada dek. Sabar dek, sabar dek, sabar. Yohanes 4, Yohanes 24 nomor 4 nomor 5 dek. Itu datanya. Wahyu 1:18, Wahyu 1:18. Itu Wahyu Wahyu 1:18 itu iblis yang berbicara itu dek. Wahyu 22 nomor 16 kau baca iblisnya di Ya, situ dek. Wahyu 1:18. Akulah Yesus Kristus. Sang bintang timur. Bintang timur itu siapa dek? Iya, Wahyu 1:18. Wahyu, Gimana? dengar, bintang timur itu siapa dek? Wahyu Bintang timur itu 1:18. siapa? Fokus Wahyu 1:18. Itu Gantian dulu, Bang Wahyu Yana. 1 nomor 18 itu adalah Wahyu iblis yang 1:18 ingin menyaingi terus Tuhan. gimana? Di situ iblis. Wahyu 1:18 gimana itu iblis? Iya, Wahyu 1:18. Wahyu 1:18. Yang ingin menyamai Tuhan siapa? Yang ingin menyamai Tuhan siapa? Wahyu 1:18 di mana?
Iya, yang ingin menyamai Tuhan siapa? Di mana tertulis iblis? Kamu turun kalau kau tidak bisa menjawab pertanyaan saya, kau turun. Iya, Wahyu. Kamu salah Kau lihat. turun, Wahyu kau turun, kau turun. Wahyu 1:18 Silakan. salah kamu. Kalau penyembah setan tidak bisa berdialog dengan baik, Anda turun. Ya, Oke. gantian mesti Sekarang, gantian ya. ya. Sekarang saya tanya samamu, saudara Perangira, saya tanya samamu. Yang ingin menyamai Tuhan itu siapa? Iya, Lucifer. Iblis. Ada nggak Yesus pernah berkata bahwa aku berkehendak datang menjadi manusia? Ada nggak? Firmannya bersama Bapa. Firman dengan Yesus itu beda, kampungan. Udah kau turun bikin jengkel Enggak, aja nih. kamu ngerti nggak? Turun, Kamu kau turun, ngerti kau nggak turun. Yesus itu siapa? Kau turun Bahlul, kau turun. Bahlul, turun. Gara-gara kau makan babi, kau dongok semuanya. Firman itu katanya Yesus. Saya minta dalilnya di mana Yesus adalah firman. 1 Yohanes 5 nomor 3. Kau naik lagi di sini, kau dong, ku tampar kau pakai sendal kau. Bikin emosi orang lagi puasa. Cuma tunjukkan aja di Wahyu 1:18 tertulis iblis di mana? Di Wahyu situ 1:18. tidak tertulis iblis Wahyu, dong. kenapa kau katakan iblis fitnah? Kau turun, kau turun. Jangan dinaikkan lagi. Kalau ada yang naikkan, saya turun. Masa mau dikibolin sama penyesat kayak begitu? Wahyu 1 nomor 18, akulah awal dan akulah akhir. Itu siapa? Yesus. Di mana Yesus pernah mengatakan itu? Oke, aku jawab. Ya, silakan. Di mana Yesus pernah mengatakan akulah ya. awal? Terima Ya, silakan. kasih. Silakan. Yesus berkata akulah yang awal dan akhir. Seperti Allah mengatakan dia yang awal dan akhir. Bentar ya, aku jawab dulu bentar. Yesus di surga, Allah kakek di neraka, dan Muhammad mengaku dirinya di setan. Jadi menurut Ini tuh kan nggak bisa ini. Ini siapa hostnya di sini sih? Nanti saya nggak naik lagi di Komal ini, kok aneh-aneh semua hostnya. Aduh, Bang tuh. Ya, jadi ceritanya kan begini kawan. Yesus di dalam pengajarannya kepada Bani Israel, oke, kita hargai itu. Apa kata Yesus? Aku datang bukan atas kehendakku. Dengan kata lain, Yesus ini bukan awal. Lalu kemudian ada mengaku Yesus di Pulau Patmos mengaku, akulah awal. Ini siapa oknum ini? Siapa oknum ini? Coba Anda sandingkan kemudian ketika sosok yang mengaku Yesus, akulah awal, berarti Yesus inilah, kalau dia adalah Yesus, yang berkehendak menjadi Yesus ketika datang di rahim Maria. Betul? Betul nggak? Ini giliran ditanya pada diam semua. Yang dibawa coba bantu saya. Betul nggak ketika kemudian benar anak Maria yang datang kepada Pulau Patmos dengan berkata, akulah awal. Maka ketika dia adalah awal, berarti haram hukumnya Yesus berkata, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku. Kenapa? Karena akulah awal. Harusnya Yesus berkata, aku datang menjadi manusia atas kehendakku sendiri. Kenapa? Karena akulah awal. Apa faktor penguatnya? Karena Kristen konon katanya Tuhannya cuma satu. Berarti yang menjadi manusia ini adalah yang satu itu sendiri. Berarti akulah yang satu itu yang berkehendak menjadi manusia. Berarti Yesus harus berkata, aku menjadi manusia atas kehendakku sendiri. Jangan sebut pribadi lain. Nah, yang datang di Pulau Patmos adalah sosok yang mengaku sebagai Yesus Kristus. Sedangkan Yesus yang asli berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Berarti penyesatnya bergelar Yesus Kristus. Hanya iblis yang kemudian ingin menyamai Tuhan. Ketika ada makhluk berkata, akulah awal, akulah akhir. Ini siapa? Kok dia mau menyamai Tuhan? Ini siapa? Ini siapa?
Kalau orang Kristen mengatakan itu adalah Yesus anak Maria, tidak mungkin. Kenapa? Karena Yesus mengatakan di dalam Yohanes 8:42, aku bukan awal. Apa buktinya Yesus bukan awal? Buktinya Yesus berkata, aku datang menjadi daging bukan atas kehendakku. Memang Tuhan itu ada berapa kehendak? Tuhan itu cuma satu kehendak, bukan? Ketika Tuhan berkehendak, maka tak ada Tuhan lain yang punya kehendak lain selain daripada diri yang karena Tuhan satu. Yesus berkata, aku datang bukan atas kehendakku. Berarti atas kehendak yang awal. Berarti yang awal bukan yang menjadi Yesus. Nah, siapa ini yang mengaku Yesus akulah awal? Oknum yang lain. Sayangnya saudara Kristen ini tidak bisa berdiskusi dengan baik. Tidak mau jujur terhadap kebenaran. Cobalah. Jangan cuma modal nangkis saja. Benjol-benjol juga mukamu. Kau menangkis, tapi masuk semua pukulan dan tendangan hanya modal suara. Andai saja kalian ingin jujur, mulai dari awal tadi, Matius 12. Siapa orang Farisi yang bertobat, lalu kemudian melakukan aksi-aksi yang lebih jahat daripada apa yang dilakukan sebelumnya. Sebelumnya dia hanya membunuh fisik. Oke? Membunuh fisik orang-orang tertentu. Setelah kejahatannya bertambah 2 kali lipat, apa yang dia lakukan? Membunuh akal manusia. Miliaran manusia dibunuh akalnya. Itu jauh lebih jahat. Jadi Yesus tidak pernah mengaku akulah awal, akulah akhir. Tidak pernah Yesus mengatakan begitu, nggak pernah. Tetapi ada makhluk yang datang di Pulau Patmos mengaku akulah awal dan akulah akhir. Sekarang pembenarannya adalah Yesus selama 33 tahun, ada nggak dia pernah mengatakan akulah awal, akulah akhir? Sementara teman-teman mengatakan ada. Di mana? 1 Yohanes 5 nomor 7. Itu firman Cak Ayu. Sedangkan 1 Yohanes 1 nomor 1 itu adalah pernyataan filsafat himne Plato. Kalaupun Anda memaksakan itu adalah pernyataan Tuhan, tidak pernah Tuhan berfirman begitu. Kalau toh Anda paksakan itu sabda Yesus, Yesus tidak pernah mengatakan itu. Tetapi yang betul adalah penulis Yohanes mengutip dari himne Plato. Nah, sekarang meskipun itu adalah himne Plato, firman yang dimaksud di situ adalah sifat berkata-kata yang melekat pada diri Tuhan. Sifat berkata dengan berkata itu beda. Saya terangkan sedikit. Sifat berkata artinya kemampuan berkata. Dengan berkata itu berbeda. Kemampuan berkata-kata dengan kata-kata itu berbeda. Dua hal yang berbeda. Kemampuan berkata-kata adalah kemampuan berkata. Sedangkan yang disebut kemudian perkataan itu berbeda dengan sumber. Knalpot motor dengan suara knalpot itu berbeda. Mulut dengan suara yang keluar dari mulut itu berbeda. Pada mulanya adalah mulut. Mulut itu bersama-sama dengan bangsuma. Dan mulut itu adalah bangsuma. Pada saat kemudian mulut ini berbicara, jadilah daging. Maka daging ini dikatakan pada mulanya adalah perkataan yang keluar dari mulut. Bukan mulut yang turun jatuh dari langit, mulut menjadi Yesus, daging. Bukan. Atau mulut memanjang dari langit turun ke bawah menjadi Yesus, bukan juga. Jadi pada mulanya adalah firman. Alam semesta ini pada mulanya adalah firman. Di mana buktinya bahwa alam semesta ini pada mulanya adalah firman? Di mana dalilnya? Mazmur 33 nomor 9. Kita bacakan, apakah betul bahwa alam semesta ini pada mulanya adalah firman? Kita lihat teman-teman di Mazmur 33 nomor 9. Sebab Tuhan berfirman maka semuanya jadi. Tuhan memberi perintah, maka semuanya ada. Oke, paham situ ya? Sebab Tuhan berfirman, sebab Tuhan berkata, maka semuanya jadi. Artinya apa yang terjadi, apa yang menjadi di atas muka bumi ini, pada mulanya adalah firman. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sayangnya orang-orang Kristen ini lebih mengedepankan dogma doktrin. Meskipun kemudian dogma dan doktrin ini tabrakan dengan akalnya sendiri, tetap aja kemudian ngeyel.
Saya paling tidak suka orang yang ngeyel. Saya mau berdiskusi dengan orang yang menggunakan akal dan kejujuran. Itu. Apakah Yesus berkehendak menjadi Yesus? Tidak ada. Tidak ada Yesus berkehendak menjadi Yesus. Tidak ada. Berarti bukanlah Bapa yang menjadi Yesus. Bukan. Tetapi Bapa berfirman, jadilah engkau hamil, lahirkanlah seorang manusia, berilah nama Yesus. Itu baru betul. Berarti Yesus pada mulanya adalah firman. Mana firmannya? Ketika Tuhan berkata, Gabriel, ya paman, datanglah kepada seorang perawan bernama Maria. Suruhlah dan sampaikanlah bahwa aku Tuhan menginginkan dia hamil dan melahirkan seorang anak bernama Yesus. Maka sang penulis kitab menuliskan, pada mulanya sebenarnya Yesus itu adalah firman. Maksudnya apa? Ya firman Tuhan, perkataan Tuhan. Pada mulanya Yesus itu adalah perkataan Tuhan. Hamillah wahai Maria, maka hamillah dia. Jadi Yesus itu bukan firman. Makanya tidak ada dalilnya Yesus firman. Tadi si pembohong pendusta laknat tadi itu ketika dikatakan, mana tunjukkan dalilnya di mana Yesus itu firman. Dia tunjukkan 1 Yohanes 5 nomor 7. Padahal di situ tidak ada Yesus. Dia cuma mengatakan ada 3 yang bersaksi di surga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Mana Yesusnya? Firman katanya. Tunggu dulu. Yesus itu bukan firman. Yang ku minta dalilnya mana? Yesus itu firman. Itu 1 Yohanes 5 nomor 7. Apa bunyinya? Pada mulanya di surga ada 3 yang bersaksi. Siapa? Bapak, Firman. Ya, kok Firman lagi? Yang saya tanya Yesus. Mana dalilnya? Tidak ada kan Firman itu adalah Yesus? Tidak ada. Yang ada, Firman itu telah menjadi daging. Bukan dikatakan Firman itu adalah daging. Tidak ada. Firman itu telah menjadi daging. Artinya apa? Perkataan itu telah menjadi daging. Maksudnya gini. Ketika saya berkata, jadikanlah di tanah ini gedung berlantai 3. Maka dari perkataan saya dibuatlah gedung berlantai 3. Kemudian ada penulis datang menuliskan narasi itu. Pada mulanya gedung ini adalah firman yang keluar dari mulut Suma. Bukan mulut Suma yang jadi gedung. Bukan Suma yang jadi gedung. Sederhana itu. Aku hendak menjadikan tanah ini berdiri gedung 3 lantai. Dinarasikan kemudian oleh penulis. Ketika dia menemukan kemudian ucapan saya. Lalu kemudian dia menemukan ucapan saya terbukti dengan berdirinya gedung. Dia menuliskan. Gedung ini pada mulanya adalah firman yang keluar dari mulut Bang Suma. Aku hendak menjadikan tanah ini berdiri di atasnya gedung berlantai 3. Itulah yang dimaksud. Tapi Karisteng, ya dasar penyembah roh, dia menganggap bahwa yang menjadi Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Dasar penghuni neraka, calon penghuni neraka. Diajarin, ya Dinda gimana? Mungkin ini ada saudaranya Bang Bima, Ustadz Kainam. Oh beliau? Insya Allah. Masya Allah. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ahi. Masya Allah. Sorry, saya babat habis tadi penyembah roh. Saya suruh turun semua bikin jengkel saja. Iyalah, tuh suruh turun aja lah. Ngapain? Nah, bukannya mau diskusi baik-baik, mempertahankan keegoan kebodohan. Kebodohan dipertahankan. Adikku sayang, Zuma, mana ada orang pemakan babi kecap, toki-toki dogi, itu diskusi dengan baik, mana ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi adikku wabarakatuh. sayang dan semua yang ada di sini, Ustadz Tahta, barakallah. Lalu ada Mila Los Angeles, Otak Waras, Abang Datu, Lamhot, Simbolon, Arif, semua disayang Allah, berkah selalu sehat. Bersama Bung Handi Dorang, Samua Rifa, Samua Allah sayang. Jadi saya hanya ikutin terakhir tadi tuh, adikku Zuma, sayang. Iya. Gimana? Saya tidak Ahi? ikut dari panjang apa tidak, karena saya baru
Ini kan ya mungkin terdengar seperti biasa saya di jalan terus. Karena tadi baru habis ada kajian ya ba'da Isya tapi qabla sholat tarawih, lalu disambung karena ada pertanyaan ba'da sholat tarawih. Begini, ternyata tadi itu ini alhamdulillah saya bisa masuk. Terima kasih kepada host yaitu Bapak Arif RH Ustadz Mualim. Allah balas kebaikannya. Amin. Syukran. Barakallah, Ustaz nama. Allah. Dan ada Ustadz Tahta juga. Nah, Bung Handi ada tuh sudah palia. Baik. Beberapa hari yang lalu saya rajin kontak-kontak dengan Bung Handi. Maksudnya begini, bukan berarti saya pilih-pilih gitu, hanya Bung Handi aja. Enggak. Saya sama Rifa juga kontak-kontak sama Nandar, sama Kores, sama Dewa. Semuanya lah, pokoknya saya kontak-kontak sama Dondi, semua. Begini, dan tadi itu terjadi adikku sayang. Jadi abis ba'da sholat tarawih, ternyata memang ada beberapa orang perwakilan, tapi tepatnya 6 orang dari perwakilan gereja setempat di Bekasi. Begitu. Nah, mereka sudah tunggu karena tahu beta di sana, jadi mereka tunggu sampai selesai baru mereka minta tolong bisa ketemu Kak. Nah, 2 dari itu perwakilan dari Cisarua kemarin, gitu. Alhamdulillah mereka mendengar kabar katanya ada bantuan untuk dari API untuk bantuan banjir, bener nggak tuh? Alhamdulillah wa syukrulillah, kita bersyukur. Insya Allah. API seperti ada hati semua bersaudara yang sedang mengalami banjir. Nah, kalau yang Cisarua sudah selesai. Karena memang cepat surut. Lalu yang di Bekasi pun demikian. Itu kabar pertama. Tapi ada kabar kedua adikku sayang dan semua para tuan guru ustadz di sini di room, bahwa ada pesan yang mereka ingin sampaikan. Begini. Teruslah api masuk dengan cara yang akademis dan santun. Sekali lagi, teruslah api bersama satu channel yang saya ikutin yaitu Sofia, teruslah memberikan masukan secara akademis dan santun karena jemaat perlu dikuatkan adikku sayang. Jemaat Karesteng ya, saudara kita tersayang loh. Kita sayang sama jemaat Karesteng. Katolik juga kita sayang. Nah, jemaat itu ternyata merasa bingung dengan keberadaan para apologet Kristen dan TikToker Kristen di media, TikToker dan YouTuber Karesteng yang sepertinya hanya mencari menang kalah dan ingin menyudutkan pola-pola keislaman syariah dengan memberikan gambaran yang buruk, begitu adikku sayang. Nah, mereka minta tolong, Bung, katong mau minta tolong Pak Bung Kei, Bung Agustinus, tolong sampaikan buat semua saudara terutama di API, karena API lah yang masuk ke wilayah langsung berdebat atau berdiskusi dengan para karesteng-karesteng ini. Jemaat dan juga para penatua, diaken, lalu ada namanya PHMJ, ya semua di sini mungkin tahu yang pernah Kristen. PHMJ itu pengurus harian majelis, kalau di kita tuh mungkin DKM. Pengurus harian majelis dari gereja atau sinode itu terus terang merasa keberatan dengan keberadaan channel-channel YouTube atau TikTok Kristen yang justru membuat pusing jemaat dengan pemahaman yang berbeda-beda ketika berdiskusi atau berdebat dengan Islam. Apa yang mereka dapatkan di katekismus atau katekesasi itu berbeda ketika mereka dengar para pendebat polemikus Kristen ini berdebat dengan Bang Zuma misalnya. Itu berbeda dengan pengajaran katekismus. Beda, lalu mereka bingung. Gini, yang kita cek Bung Agustinus, katong cek, tapi yang benar itu justru Zuma. Jadi begini, sasarannya begini adikku sayang, dan semua para tuan guru ustadz juga mungkin ada Rifa atau siapa Bunda Rahma kah,
siapa Bunda Hestika, Baluhap itu, lalu siapalah, terserahlah, Ustadz Takhta, Ustadz Yusuf, Ustadz Wafi, itu mereka berterima kasih karena apa? Membangun rasa percaya diri dari jemaat, adikku sayang. Untuk bilang apa? Kami memang Kristen, berbeda dengan Islam dan Yahudi. Gitu. Sekali lagi, mereka itu butuh apa yang menguatkan hati mereka untuk apa timbul percaya diri atau self confidence, berkata kepada semua orang termasuk Islam, memang aku tidak ada hubungan dengan Yahudi, apalagi dengan Islam. Kami itu agama sendiri, agama Katolik yang berdiri di atas tradisi dari apostolik. Sekali lagi, mereka saudara kita tersayang itu jemaat ya, bukan pendebat ya. Pendebat itu membuat bingung jemaat dan para pemimpin sinode. Saya kemarin tuh ngobrol panjang lebar sama Bung Handi. Lalu saya sempat kirim voice note ke Rifa. Saya sempat hubungi Kores, ngobrol sama Kores waktu saya di Dewan Dakwah di Keramat Raya. Ngobrol, karena apa? Karena masukan ini saya dapat dari orang sinode, adikku sayang Zuma. Orang sinode bilang, Agustino saya jangan marah Pak Katong. Saya bilang siapa marah? Tidak yang marah. Kenapa? Kita orang sinode nggak tahu itu yang di YouTube, di TikTok itu siapa katanya. Kita nggak pernah tahu ini orang-orang ini siapa. Sinode mana, gereja mana, mendapatkan katekismus dari Romo atau dari para domine, para pendeta itu siapa yang menuntun mereka, keilmuan Bible-nya dari siapa, lalu liturgosnya dari siapa, nggak ada yang tahu. Sehingga jemaat justru mendukung, maaf ya, ini bisa dicek, ini bukan omong kecap karena kita mau makan sahur lalu pakai bumbu kecap, tidak. Tapi begini, beta mau bilang ini dari dua sinode utama. Pertama adalah gereja-gereja yang ada di Pulau Jawa, termasuk di Bekasi dan daerah Bogor sampai ke Cianjur, yang bernaung di bawah sinodal protestanik, yaitu gereja GPIB dan sinodal turunannya. Yang kedua adalah gereja-gereja karismatik utuh. Artinya apa gereja karismatik utuh itu? Gereja karismatik yang berdiri di atas sinodal awal. Apa itu? Betani, GBI, lalu gerejanya Om Gilbert, ya, dan gereja-gereja poros utama sinodal karismatik bersama gereja-gereja poros utama sinodal Pantekosta dan Adventum. Apa itu? Mereka lebih memilih api. Kenapa? Karena api mengingatkan mereka akan pelajaran Bible katekismus. Jadi yang cocok dengan katekismus adalah api. Nah, YouTuber ini justru membuat mereka bingung, ini yang benar yang mana nih? Yang benar yang mana gitu, ya kan? Api bilang memang Paulus itu begini, api bilang Jesus itu begini, api bilang Petrus Bapak itu Bapak Petrus itu begini, api bilang apalagi Zuma suka bawa-bawa Filipus, katanya saya nggak pernah ikutin ya, tapi saya mau confirm juga apakah betul adikku sayang Abang Zuma pernah bawa Filipus. Pernah toh? Iya. Tentang apa Injil yang Injil Yesus dibawa oleh Bapak Tua Philip kan gitu. Betul. Nah di katekismus itu ada. Jadi orang mau CD kalau yang Protestan ya, yang sudah mualaf ya pasti tahu itu. Jadi sebelum CD ada pelajaran katekismus, CD baptis. Nah katekismus itu cocok semua apa yang Bang Zuma bilang cocok. Karena apa? Alhamdulillah. Kan ada bukunya Bang. Adikku sayang Zuma, Abang. Kan ada bukunya, buku katekismus itu. Ada buku katekisasi itu. Sebelum perjamuan CD baptis. CD baptis. Iya, sebelum CD kan orang belum boleh perjamuan. Nah, ada bukunya itu, buku katekisasi namanya, buku katekismus. Nah, itu semua ada. Nah, mereka bilang, teruslah dan insya Allah saya bilang, saya mau nangis gitu. Karena ada salah satunya masih satu fam sama saya, perempuan. Lalu saya bilang usi kakak dan semua bung, kakak, usi om, tante, Allah sayang, Allah berkahi, mari kita makan dulu karena saya
insya Allah saya akan sampaikan. Nanti pulang dari sini saya naik motor, saya berhenti dulu, saya cari tempat, saya sampaikan buat adik-adikku di API. Karena kalau Ayah Sofia sudah mengerti ini barang, karena Ayah Sofia itu ada Kainama, ada Agustinus. Tapi saya yang harus saya sampaikan adalah API. Kalau Ayah Sofia automatically saya pasti akan sampaikan. Tapi kalau API saya minta waktu untuk sampaikan. Jadi begini adikku sayang. Ketika Zuma dan semua para ustadz, para mu'alim, para mudarisku di API atau yang di luar API sebagai apologet muslim berdebat dengan saudara kita YouTuber dan TikToker Kristen, itu bukanlah untuk memenangkan Islam. Mohon maaf ya, jangan marah ya, jangan marah nih ya. Bukan untuk memenangkan Islam, bukan. Karena Islam sudah menang, udah nggak ada lagi mau ngapain, udah finito, udah final, udah finish, udah nggak bisa dikorek lagi. Cuma ketika berdebat dengan para YouTuber dan TikToker itu sedang, aduh ya Allah saya mau nangis. Al-Baqarah 256 dan 257. Apa itu? Bahwa menunjukkan Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minazulumati ilan nur. Sementara mereka adalah waladina kafaru aulia, benar kan? Aulia yukhrijunnahum minna nur ila zulumat. Itu yang ditunjukin. Salam dari mereka semua, Om dan Tante, Bung Usi, kakak dari Sinodal, dua poros utama Protestanik dan Karismatik kepada API, dan sebetulnya semua pendeta juga mendukung, cuma mereka masih malu, Bung. Ya, jadi begini, mari terus API, apapun cara API diterima oleh Sinodal untuk mengembalikan pemahaman katekismus bahwa Kristen Katolik adalah agama tradisi, bukan agama samawi, apalagi agama Abrahamik. Menjadi pede mereka jemaat, percaya diri bilang, kami agama yang berdiri di atas tradisi apostolik. Demikian adikku sayang, semua sehat-sehat di bawah berkah Allah Subhanahu wa taala di negara Republik Indonesia yang diberkahi dan dicintai Allah. Mari kita sambung silaturahmi kembali kepada poros serta kata toleransi yang proporsional. Ustadz Wafi ada nggak? Biasanya saya suka konsultasi tuh sama Ustadz Wafi kalau masalah hadits. Saya suka konsultasi, salam untuk beliau. Abang Zuma adikku sayang, Bung Handi Dorang, Ustadz Tahta dan semua yang ada di sini, termasuk host Arif RH, Bung Arif, Allah sayang, Allah berkahi bersama seluruh keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua. Masya Allah, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah. Subhanallah. Iya. Memang kemarin teman-teman sudah ada yang ngumpulin donasi teman kita untuk korban banjir ya? Iya, Pak Bang Juma ini yang anu. Di grup itu Bunda. Atas usulnya Bang Juma itu. Iya kan? Iya. Itu mungkin bisa digaungkan lagi karena teman-teman kita bahkan pengurus API sendiri kan ada yang korban tuh. Dinda Dio itu kan kasihan, tenggelam rumahnya. Tenggelam rumah beliau itu, tenggelam semua. Kitab-kitabnya itu terapung jadinya. Iya. Stadio pertama. Iya, makanya kalau bisa teman-teman yang ikut ya supaya ikut berdonasi. Catat di situ bahwa ini untuk donasi banjir yang terjadi di mana? Depok ya? Dan sekitarnya. Iya, Gunda. Ya, langsung aja di rekening Apologet Islam Indonesia. Saya lupa nomor rekeningnya berapa. 5 kali 7 kali dan seterusnya. Mungkin teman-teman masih ada yang bisa ini. Bekasi kan ya? Ya, Bekasi. Ya, Bekasi.
Teman-teman yang bisa silakan untuk berdonasi untuk teman-teman kita di bulan suci Ramadan, di mana saudara kita harusnya ibadah dengan khusyuk, mereka harus kehilangan kemudian ya sementara ini kehilangan tempat tinggal karena rumah mereka masih penuh dengan lumpur gitu. Silakan donasinya, nanti tanda buktinya diserahkan ke Bunda Rahma atau ke Bang Handi untuk saudara-saudara kita. Nanti akan kita tunjuk perwakilan kita untuk menyalurkan itu. Karena salah satu dari pengurus yaitu Bang Dio itu benar-benar, waduh kasihan sekali rumahnya. Saya lihat dengan videonya itu, waduh menyedihkan karena ada yang sampai pelapon ya teman-teman. Sampai ngungsi beliau Gurunda kan? Iya ngungsi, emang mengungsi. Ini makanya sedih kita lihat fotonya, videonya dia perlihatkan kemarin itu. Miris lihatnya. Silakan sekalian teman-teman mumpung bulan suci Ramadan untuk menyisahkan sebagian harta kita seberapapun itu untuk meringankan teman-teman kita yang ada. Gitu ya. Oke, dilanjutkan kalau iya betul. Dengan Handi lagi tidur mungkin. Kalau masih ada pasien, tapi jangan yang bodoh-bodoh amat lah. Aduh, emosi kita dibuatnya. Muter-muter kayak gasing kayak gitu. Apakah Yesus yang awal? Pernahkah Yesus mengatakan dia yang awal sebelum Pulau Patmos? Gak pernah. Muter-muter, bikin jengkel. Kayak orang idiot di teman diskusi. Lupa ingatan seketika. Dia muntahkan jawaban. Habis itu dia lawan lagi jawabannya sendiri. Jadi habis botrek 5 papan dibuat. Tak sumbu-sumbu kepala dibuatnya. Yang pasti Yesus anak Maria selama 33 tahun tidak pernah mengatakan akulah awal. Tak pernah. Bahkan dia mengatakan aku bukan awal. Yohanes 8:42. Aku datang bukan atas kehendakku. Berarti bukan dia yang awal. Lalu kok siapa ini yang aku Yesus mengatakan akulah awal, itu siapa? Beda oknum. Oke, silakan. Silakan, Lamhot atau ya. Penny. Saudara Penny dari sekte mana, Bang? Ya, Bang Penny. Ini Lamhot dari tadi, Bang Lamhot. Waduh. Bang Lamhot, silakan bersuara Bang. Kalau enggak saya turunkan Bang untuk surat oten ya. Menaikkan mayat. Tapi nanti minta naik lagi dia, Ustadz Tata. Dia suka di sini kayaknya. Lagi diusir sama istri. Gak tau mau kemana, jadi dia nongkrong di sini. Yang muslim jangan minta ya, biar enak kita jaganya. Pete ini siapa? Juga sekalian besok ya teman-teman yang ada di Jabodetabek yang ingin buka bersama, silakan hadir besok. Panitianya salah satunya adalah Bang Handi mungkin kalau nggak salah ya. Silakan kita hadir acara buka bersama, sekalian kita menjalin ukhuwah. Kita sharing-sharing banyak hal yang bisa kita perbincangkan yang mungkin sangat penting demi keberlangsungan api ke depannya. Seperti itu. Yang mau hadir silakan tanya ke Dinda Kores, alamatnya itu di mana diadakan. Saya nggak monitor. Kapan saya buka sama Bang Juma? Ayo dek, kalau mau ikut ayo. Besok. Tanggal 7 kan? Iya. Yang di Jakarta tapinya. Bang Hadi monitor nggak ini ya? Bang Hadi, ini Lamhot mau minta naik lagi. Ada apa nih ketika di atas nggak? Aduh. Lamhot? Bang Lamhot? Kristen apa Islam Bang Lamhot? Lamhot? Waduh. Minta terus ya, tapi tidak ngomong gimana? Iyalah. Tuh.
penjahat. Ya, yang di Jakarta silakan hadir besok. Oh, mic-nya rusak. Lamhot. Minta naik lagi. Saudara Lamot. Lamot. Iya bang. Besok bukanya di Jakarta mana Bang Andi? Daerah itu selatan. Oh, Jakarta Selatan. Iya. Tempatnya mana? Dekat Monas. Nggak jauh-jauh lah dari tempat nginap kita. Oh. Ya, hubungi Bang Handi ya teman-teman yang mau hadir, silakan. Yang mendaftar kayaknya sudah ada kurang lebih 100 orang ya Bang Handi. Iya, sudah banyak kayaknya dari tadi listnya Sembang Korek. Iya. Bang Andi, tolong distimuli kembali teman-teman Bang Andi untuk korban banjir. Bang Andi, nomor rekeningnya berapa Bang Andi? Tadi ada disebutkan di bawah 75 kali terus 50 771 kalau nggak salah. Nah, itu ada. 51770, betul. Thank you saudara. Namanya siapa ini? Diskon. Yayasan Apologet Islam Indonesia Bank BNI 75 kali tambah 51 tambah 770. Ini ditulis ya, donasi bencana alam untuk Bekasi dan sekitarnya. Nanti dari timnya kita yang ada untuk langsung terjun ke lapangan untuk menyerahkan bantuan. Karena salah satu pengurus Linda Dio itu kena dampaknya juga dan parah, ya termasuk parah. Ya, Bohang selamat siang. Selamat pagi Bohang. Boheng selamat pagi.